Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, adik-adik disarankan untuk tetap berada di rumah. Nah, untuk praktikum teknologi benih kali ini, adik-adik dapat melihat di channel YouTube Fakultas Pertanian Universitas Kadiri. Baik, untuk pelaksanaan praktikum acara teknologi benih disampaikan langsung oleh Ibu Saptorini. Untuk Ibu Saptorini dipersilakan. Terima kasih Bu Tina. Kita mulai dengan acara pertama, yaitu analisa kemurnian benih. Untuk analisa kemurnian benih ini tujuannya yaitu untuk menentukan komposisi berdasarkan berat dari contoh benih yang akan diuji ataupun identitas dari berbagai spesies lain dan partikel-partikel lain yang terdapat dalam contoh benih. Juga untuk mengetahui persentase benih murni dan kelompok benih yang diuji. Itu caranya, satu kelompok benih atau satu contoh benih ditimbang dulu, kemudian nanti dipisah-pisahkan antara benih murni, benih spesies lain, benih gulma, dan benih atau kotoran benih. Kemudian nanti masing-masing komponen ditimbang, kemudian dicari persentasenya. Untuk benih murni itu minimal 85%, jadi lebih besar atau 85%, itu baru dikatakan benih itu baik ya, bisa tanam. Jadi nanti untuk pelaksanaan dilaksanakan selanjutnya. Untuk acara kedua yaitu perkecambahan benih. Untuk perkecambahan benih ini tujuannya mengetahui tentang penggunaan air dalam proses perkecambahan benih dari berbagai jenis tanaman dan kecepatan bertambahnya. Jadi nanti ini juga untuk mengetahui tipe perkecambahan dari masing-masing benih. Nanti itu digunakan antara benih monokotil yaitu jagung dan benih dikotil padi. Maaf, benih dikotil kedelai. Jadi nanti benih yang sudah ada itu untuk benih jagung kita timbang masing-masing atau per biji kita timbang beratnya. Kemudian nanti kita ngambil sebanyak 20 biji aja, kita tanam di petri dish. Dan setiap hari nanti diamati untuk hari kedua berapa pertambahan beratnya. Nah itu berarti benih tersebut sudah menyerap air sebanyak itu. Nanti berikutnya hari kedua, ketiga, keempat sampai hari ketujuh. Jadi batasan untuk perkecambahan ini sampai dengan hari ketujuh. Dan setiap hari itu juga dihitung berapa benih yang tumbuh. Ya. Jadi kalau sudah tumbuh, itu hari berikutnya tidak dihitung lagi. Kemudian nanti saudara timbang berat pertambahan beratnya setiap hari. Kemudian untuk menentukan kecepatan bertambah nanti kita sampaikan rumusnya ya. Kemudian yang kedua juga dihitung mengenai daya kecambah benih, juga kita sampaikan nanti rumusnya kalau sudah pelaksanaan nanti akan dilaksanakan oleh saudara Dian Abdul Khalid. Kemudian yang ketiga yaitu acara pengujian viabilitas benih. Nah untuk viabilitas benih ini ada uji daya kecambah dan uji vigor. Uji daya kecambah ini ada beberapa metode, yaitu ada UDK, uji di atas kertas, UAK, uji antar kertas, UKD, uji kertas digulung, UAK, uji antar kertas, dan UKDDP, uji kertas di atas plastik didirikan.
Kemudian untuk uji vigor, maaf, untuk tadi saya selesaikan dulu. Untuk uji daya ditambah diamati sampai dengan hari ke-7. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang kedua untuk uji viabilitas yaitu uji vigor benih. Ya, yang dimaksud vigor benih adalah kemampuan benih untuk tumbuh normal dalam kondisi yang suboptimal. Nah, untuk uji vigor ini nanti yang ditanam hanya 10 biji, yaitu 10 biji jagung. Ini pengamatannya pada hari keempat. Hari keempat diamati untuk dilihat, dibedakan antara benih yang vigor, less vigor, non vigor, dan abnormal. Itu untuk uji viabilitas. Selanjutnya untuk penyimpanan benih ini nanti kita simpan, kita lihat benih mana yang tahan disimpan, karena benih ini merupakan organisme yang hidup. Jadi selama disimpan dia masih melakukan metabolisme, jadi masih membongkar cadangan makanan. Kalau semakin lama disimpan, dia nanti pembongkaran cadangan makanan juga semakin lama, sehingga semakin lama disimpan, benih itu akan mengalami penurunan. Nah, ini dibedakan antara benih kedelai yang disimpan di dalam kantong plastik, di dalam kantong kertas, di dalam goni, dan di dalam kain. Ini mana yang bisa mempertahankan daya campak benihnya. Jadi kalau yang baik berarti benih tersebut metabolisme tidak cepat, sehingga tidak pembongkarannya juga lambat, sehingga benih lebih tahan disimpan lebih lama. Jadi nanti untuk itu yang bisa dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya pelaksanaan praktikum akan dilaksanakan oleh Saudara Dian Abdul Khalid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk acara pertama ada contoh benih yang sudah disiapkan sebanyak 100 gram. Nanti akan dipisahkan berdasarkan benih murni, benih spesies lain, benih gulma, serta bahan lain atau kotoran. Sekarang kita mulai untuk memisahkan contoh benih ini berdasarkan benih-benih yang telah disebutkan tadi. Silakan untuk dilakukan pemisahan benihnya. Nah, itu ada benih spesies lain. Kemudian akan dipisahkan lagi benih gulma. Kemudian yang benih murni itu benih yang kita tanam selanjutnya, atau benih yang akan kita pilih. Jadi dipilih karena di sini bibit padi, jadi dipilih benih yang tidak kopong atau yang berisi seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi nanti jangan di itu ya, waktu pelaksanaannya jangan dibuka itunya. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa benihnya itu bukan benih yang kopong atau benih yang berisi seperti itu. Kemudian ada kotoran. Nah, itu ada benih yang kopong, itu masuk ke dalam kotoran seperti itu. Nah, setelah dipisah-pisahkan benih contoh tadi itu terdapat 4 jenis, yaitu benih murni, benih spesies lain, benih gulma, dan kotoran. Nah, untuk benih murni itu setelah ditimbang ternyata
beratnya sebanyak 87 gram. Nah, dikatakan benih murni apabila benih itu masak dan utuh, serta benih itu pecah, ukurannya masih besar, tetapi terdapat embrio di dalamnya. Kita lanjutkan untuk cara penghitungannya. Jadi acara pemurnian benih ini, tadi contoh benih kan sudah ditimbang, beratnya 100 gram. Kemudian tadi sudah dipisah-pisahkan, kemudian masing-masing komponen ditimbang. Tapi untuk benih murni ternyata tadi beratnya 87 gram. Benih spesies lain 9 gram. Kemudian benih gulma ada 3 gram dan bahan lain atau kotoran 1 gram. Jadi untuk menghitung prosentasenya, berat murni, benih murni beratnya 87 per berat contoh benih tadi 100 kali 100% ada 87%. Benih spesies lain 9 gram, 9 per 100 kali 100% ada 9%. Benih gulma 3 gram, 3 per 100 kali 100% ada 3%. Kemudian bahan lain atau kotoran 1 gram, 1 per 100 kali 100% ada 1%. Jadi kesimpulannya contoh benih ini baik. Jadi benih murninya karena 87 gram atau 87%. Untuk benih murni, benih sebagai yang mau ditanam, yang baik minimal 85%. Jadi ini contoh benih yang diuji ini sudah memenuhi syarat sebagai benih untuk ditanam. Benih murninya karena 87%. Demikian untuk cara penghitungan analisa pemurnian benih. Oke, kita masuk ke acara kedua yaitu perkecambahan benih. Di sini sudah disiapkan dua jenis benih yaitu benih jagung dan benih kedelai. Untuk alatnya juga sudah disiapkan petri dish sebanyak 2 buah dan kertas merang yang sudah digunting mengikuti ukuran petri dish dan diletakkan di dalam petri dish. Yang pertama, kita lakukan pembasahan dulu pada kertas merang. Seperti itu. Kertas merang ini hanya dibasahi tetapi tidak sampai becek. Terus dilakukan pembasahan kemudian untuk petri dish yang selanjutnya juga dibasahi dengan menggunakan air. Di sini yang perlu diingat, kertas merang tidak boleh terlalu becek. Jadi hanya terlihat kertas itu basah saja. Nah, ketika kertas ini sudah basah semua permukaannya, kita letakkan biji jagung satu persatu di atas kertas merang yang sudah basah tadi. Nah, diingat untuk bagian putih yang lebih lebar, tahu kan perbedaannya? Putih yang lebih lebar itu diletakkan di bagian atas. Diletakkan satu persatu. Jadi meletakkannya diberi jarak ya, jangan terlalu mepet istilahnya.
Nah, kalau sudah selesai, kita ganti untuk yang biji kedelai, dipindahkan ke petri dish yang sudah dialasi dengan kertas merang yang basah tadi. Nah, jika sudah selesai, biji ini tadi, benih ini tadi bisa disimpan di tempat yang lembab dan gelap jika dilakukan di rumah. Tapi kalau dilakukan di laboratorium mungkin bisa disimpan di seed germinator. Karena kalian melakukannya di rumah, setelah dilakukan pemindahan benih ke di petri dish yang sudah dialasi kertas merang basah, kalian bisa menyimpannya di tempat yang gelap dan lembab. Kemudian keesokan harinya diamatin, satu biji kita ambil, kemudian ditimbang beratnya dan di oven selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan penimbangan lagi biji yang sudah di oven tadi. Ini dilakukan hari pertama sampai hari ke-7. Jadi satu hari sampai hari pertama sampai hari ke-7 kita mengambil satu biji setiap harinya. Penghitungan perkecambahan benih, nanti kan sudah dipilih benih sebanyak 20 biji ya. Diusahakan masing-masing itu ditimbang dulu beratnya 50 mg. Jadi pas satu benih beratnya 50 mg. Kemudian tadi kan ditanam di petri dish. Kemudian besok hari pertama sudah timbang berat basahnya ada berapa gram. Setelah timbang berat basahnya, kemudian dimasukkan amplop coklat ini, dimasukkan di oven selama 1 kali 24 jam. Berarti besok lusa setelah 24 jam ditimbang berat keringnya ya, jadi nanti diisi demikian seterusnya sampai hari ke-7 ya. Ini dipilih benih yang normal. Kemudian nanti kalau sudah hari ke-7 untuk membuat laporan, saudara gambar grafiknya, grafik pertambahan berat basah maupun berat keringnya. Mungkin begini atau begini ya. Jadi nanti digambar untuk laporannya itu. Ini untuk mengetahui berapa penggunaan air oleh benih. Jadi benih mungkin di hari pertama dia akan belum melakukan pertumbuhan, jadi masih ada di fase mekanis, jadi menyerap air. Jadi berapa penambahan air yang diserap oleh benih tersebut. Jadi bisa digambarkan di grafik. Ini untuk menghitung penggunaan air oleh benih. Yang kedua, untuk perkecambahan ini kita harus juga tahu kecepatan berkecambah benih. Kecepatan berkecambah benih. Ini cara menghitungnya, dihitung benih yang tumbuh di hari pertama berapa. Kalau sudah yang tumbuh dihitung, hari keduanya nggak dihitung lagi, berapa penambahan di hari kedua. Demikian seterusnya. Jadi setiap hari ada benih yang tumbuh itu berapa. Ya. Jadi di sini untuk menghitung kecepatan benih, karena kecepatan ini satuannya waktu, rumusnya N1 T1 plus N2 T2 plus sampai ke 7 karena pengamatan hari ke-7 N7 T7 per ini N besar ini adalah jumlah benih yang tumbuh. Ini satuannya hari. Jadi misalnya hari pertama itu 0, berarti 0 kali 1, ditambah hari kedua masih 0, 0 kali 2, ditambah hari ketiga misalnya ada 4 kali 3, ditambah hari kelima sudah banyak, misalnya ada 13 kali 5, hari ke-6 1 kali 6, hari ke-7 sudah nggak ada yang tumbuh. Per, berarti jumlahnya berapa ini? 4
4 tambah 13, 17 tambah 1, 18 per 18. Berapa ini berarti? 12 ditambah 65 ditambah 6, berarti berapa? 12 tambah 65, 77 tambah 6, 83. 83 per 18. Ini berarti ada 5 ya, sekitar 5, 4 kurang 4 koma berapa ini? 4,6 lah, 4, berapa lah. Ini menunjukkan bahwa benih yang diketambahkan tadi mempunyai kecepatan sebesar 4,6 hari. Kemudian untuk menghitung prosentase atau daya kecambah benih, ini dihitung jumlah benih yang sudah bisa berkecambah sampai hari ke-7. Berarti kan ada 18 per jumlah benih yang ditanam kali 20 kali 100%. Berarti berapa? 9 per 10 kali 100%. Berarti ada berapa? 90%. Jadi benih ini mempunyai daya kecambah 90%, kecepatan berkecambahnya 4,6 hari. Kemudian nanti ini ditunjukkan kalau digambar grafiknya mengenai pertambahan penggunaan air oleh benih ini. Nah, ini hanya benih jagung saja. Tadi kan ada 2 benih jagung dan benih kedelai. Nah, itu untuk benih kedelai itu membandingkan bahwa tipe perkecambahan antara benih monokotil jagung dan benih dikotil kedelai. Ya. Jadi kalau benih jagung mempunyai tipe perkecambahan hipogea atau hipogeos, ini benih yang kita tanam, ini yang diangkat ke atas hanya mulus dan hipokotil tetap tinggal di dalam tanah. Ya, jadi benihnya tetap tinggal, yang ke atas hanya hipokotilnya. Lain dengan yang kedelai. Kalau kedelai ini mempunyai tipe perkecambahan epigeos atau epigeal. Nah, pada waktu berkecambah ini kotiledon diangkat ke atas permukaan tanah, ya. Nah, di sini hanya tinggal akarnya. Jadi kalau sudah tumbuh begini, ini kotiledon terangkat. Sehingga kalau menanam benih yang tipe epigeos ini jangan terlalu dalam, karena memerlukan energi untuk mengangkat kotiledon ke atas permukaan tanah. Jadi nanti ini untuk membuktikan untuk yang tadi yang kedelai dibandingkan dengan yang monokotil dan hipokotil. Jadi ini untuk cara penghitungan perkecambahan benih. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu acara ketiga, pengujian viabilitas benih. Di sini disiapkan benih kedelai dan benih jagung. Nah, masing-masing benih untuk perlakuan, ada perlakuan yaitu UDK, uji di atas kertas, UAK, uji atas kertas, UKD, uji kertas digulung, UKDP, uji kertas digulung di atas plastik, serta UKDDP, uji kertas digulung didirikan di atas plastik. Untuk yang pertama yaitu uji di atas kertas. Nah, kita ambil biji kedelai sebanyak 20 biji, diletakkan di atas kertas merang yang sudah dibasahi. Di sini yang perlu digarisbawahi, semua kertas yang digunakan itu dibasahi semua terlebih dahulu. Nah, untuk uji di atas kertas hanya diletakkan di atas kertas begitu saja. Kemudian selanjutnya uji antar kertas. Setelah
kedelai yang ditata di atas kertas yang telah dibasahin, kemudian kertas ditutup dan dilipat bagian pinggir-pinggirnya saja. Seperti itu. Dilipat seperti ini dan disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk uji kertas digulung, biji kedelai yang telah ditata di atas kertas sebanyak 20. Ingat ya, kertasnya dibasahin terlebih dahulu, kemudian ditutup menggunakan kertas juga. Dan langsung dilakukan penggulungan. Digulung seperti ini. Nah, sudah. Ya, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk UKDP atau uji kertas digulung di atas plastik. Sama seperti yang sebelumnya. Biji kedelai ditata di atas kertas, kemudian ditutup kertas. Yang membedakan di sini ada alas paling bawah itu ada plastiknya. Kemudian digulung juga. Digulung terus. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada uji kertas digulung didirikan di atas plastik. Di sini menggunakan biji jagung. Diletakkan seperti itu biji jagungnya. Kemudian ditutup dan digulung ke arah kiri atau ke arah kanan, sama saja. Pokoknya kertasnya digulung. Dan didirikan. Nah, biji tadi itu ketika didirikan, biji tadi itu diusahakan berada yang di atas, jangan sampai lupa. Untuk selanjutnya acara uji viabilitas benih. Untuk uji viabilitas benih ini ada dua, yaitu uji daya kecambah benih dan uji vigor benih. Untuk uji daya kecambah benih ada 4 metode, yaitu UDK, uji di atas kertas, UAK, uji antar kertas, UKD, uji kertas digulung, keempat UKDP, uji kertas digulung di atas plastik. Laksana sudah dijelaskan oleh Bu Dena tadi. Nah, ini pengamatannya 3 kali 24 jam ditambah 2 kali 24 jam dan terakhir tambah lagi 2 kali 24 jam. Jadi hari ke-7, mulai hari pertama sampai dengan hari ke-7. Sedangkan untuk vigor benih dengan metode UKDDP, yaitu uji kertas digulung didirikan di atas plastik. Ini benih yang digunakan benih jagung. Pengamatannya hanya sekali, yaitu 4 kali 24 jam. Kalau yang uji daya kecambah benih tadi, benih yang digunakan benih kedelai. Benih kedelai. Jadi untuk menghitung rumusnya seperti yang saya jelaskan tadi di perkecambahan benih. Untuk uji daya kecambah, jadi jumlah benih yang berkecambah per jumlah benih yang dikecambahkan kali 100%, diamati pada hari ke-7. Kemudian untuk vigor, tadi kan ditanam 10 benih jagung,
pengamatannya harus sekali 4 kali 24 jam. Ini dibedakan antara benih yang vigor, itu yang tumbuhnya kuat, normal tumbuhnya kuat, kemudian less vigor, normal tapi tidak kuat, dan tumbuhnya lemah. Kemudian non vigor itu termasuk normal dan benih yang mati. Jadi itu untuk vigor. Kalau untuk yang ditambah tadi juga dibedakan benih yang normal, benih abnormal, benih busuk dan mati. Jadi itu untuk pengamatan, tadi pelaksanaan sudah, jadi untuk pengamatan dan penghitungannya. Jadi dibuat berapa daya kecambah benih yang sudah saudara tambahkan, terus bagaimana vigor benihnya. Oke, untuk acara keempat yaitu penyimpanan benih. Di sini disiapkan benih kedelai sebanyak 400 gram. Kemudian disiapkan juga 4 macam kantong, yaitu kantong plastik, kain, sak, dan kertas. Nah, masing-masing kantong ini akan diisi biji kedelai sebanyak 100 gram yang hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini disimpan selama 6 minggu. Dan selanjutnya untuk tiap 2 minggu sekali itu diamati uji daya kecambahnya menggunakan metode UKDP dengan mengambil 20 biji dari tiap perlakuan. Selain itu, diambil juga biji sebanyak 10 gram dari tiap perlakuan untuk pengukuran kadar air. Selanjutnya untuk menghitung kadar air benih, jadi setelah 2 minggu pertama tadi kan dihitung kadar airnya. Kadar air benih sama dengan berat kering, tadi setelah di oven selama 24 jam, tadi ditimbang berat keringnya, yaitu berat keringnya misalnya 0,12 gram. Tadi kan benihnya yang diambil untuk berat kering 10 gram. Kadar airnya dikalikan 100%. Berarti 1, 10. Jadi ada 12%. Ya. Jadi benih yang disimpan tadi setelah disimpan selama 2 minggu, kadar airnya 12%. Nanti 2 minggu kemudian diamati lagi, dihitung kadar airnya berapa. Ya. Di samping dihitung kadar airnya, juga dihitung daya kecambahnya. Daya kecambah benih ini dengan metode UKDP. UKDP. Ini uji kertas di atas plastik. Ya. Jadi nanti untuk metode ini saya jelaskan di uji viabilitas benih. Karena uji viabilitas benih itu yang uji daya kecambahnya dan uji vigornya. Untuk acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian praktikum teknologi benih yang telah dilakukan hari ini. Semoga bermanfaat dan adik-adik bisa mempraktekannya di rumah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ditunggu laporannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.